Saudara, pembahasan lebih lengkap mengenai pengusutan pelanggaran pidana di kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang ini sudah bersama kami di Kompas Petang, Ketua Riset dan Advokasi LBH PP Muhammadiyah, Pak Gufroni, yang juga merupakan pelapor dalam kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang ini. Selamat petang, salam sehat, Mas Gufroni. Ya, selamat sore, Mas. Mas Gufroni, dalam pelaporan yang Anda layangkan ini sebenarnya siapa yang Anda laporkan dan bukti apa yang disertakan dalam kasus pagar laut di Tangerang ini? Ya, jadi ini kan sebenarnya laporan kita atau pengaduan kita ini kan sudah cukup lama ya, tanggal 17 Januari 2025, dan sekarang kan sudah memasuki babak baru. Nah, dari 7 nama yang kita adukan kan salah satunya adalah Kepala Desa Kohod ya, Bapak Arsin, yang memang kami yakini terlibat ya dalam soal pemagaran laut. Namun demikian tentu meskipun ini sudah masuk tahap penyidikan, maka kami sangat berharap untuk segera ada pengumuman siapa saja yang dijadikan tersangka dalam kasus pemagaran laut dan juga soal HGB dan SHM yang kemudian terbukti palsu. Kalau kita lihat kan pelapor lain juga menginformasikan bahwa sebenarnya sudah ada 3 sampai 4 tersangka. Anda sudah mendapatkan informasi itu soal perkembangan kasus ini? Ya, betul, memang kami sudah mendengar ya bahwa akan ada beberapa orang tersangka dan bisa jadi nanti jumlahnya bisa bertambah ya. Namun demikian kita menunggu saja dulu dari pihak penyidik Barreskrim Polri karena sepertinya yang sedang diusut ini kan untuk Desa Kohod ya. Kita belum mendengar apakah 16 desa juga termasuk yang masuk dalam tahap penyidikan ini, karena sebagaimana yang sudah beredar bahwa 16 kepala desa juga diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen ya, terkait dengan adanya girik-girik palsu untuk dijadikan atau untuk bisa diterbitkan sertifikat di BPN Kabupaten Tangerang. Tadi Anda bilang sudah mendengar informasi soal ada 3 atau 4 nama tersangka begitu. Ini jumlahnya saja atau Anda sendiri sudah mendapatkan informasi siapa sebenarnya tersangka? Kalau untuk siapa saja tersangka, tentu kami belum bisa memastikan ya. Tapi yang pasti bahwa untuk tersangka awal mungkin ya kita bisa sebut misalnya Kepala Desa Kohod. Karena secara terang benderang memang terlibat dalam terbitnya HGB dan SHM palsu ini. Ini sudah Dan kami juga terkonfirmasi bisa, oleh pihak kepolisian? ya, oleh pihak kepolisian. Oh baik, berarti menurut Anda informasi yang Anda dapatkan dari polisi ini salah satu tersangkanya yang nantinya akan diumumkan adalah Kepala Desa Kohod ini ya? Ya, betul. Jadi kita punya keyakinan bahwa Kepala Desa Kohod ini yang nanti akan bisa ditetapkan sebagai tersangka untuk tahap awal ya. Karena ini kan melibatkan banyak pihak, puluhan orang dari 16 kepala desa, oknum BPN, kemudian dari pengacara yang mengurus terkait dengan permohonan penerbitan ini. Jadi artinya banyak pihak dalam kasus ini yang bisa dijerat sebagai tersangka. Banyak pihak kemudian sudah diperiksa Kepala Desa Kohod. Menurut Anda siapa lagi yang harus Anda dorong pihak dari polisi untuk diperiksa? Ya, termasuk yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Nusron bahwa ada 6 ya atau 7 pejabat BPN yang sudah dipecat. Maka tentu oknum-oknum BPN yang terlibat dalam penerbitan HGB dan ASM juga harus segera ditetapkan sebagai tersangka karena sudah terang alat buktinya ya terkait dengan adanya penerbitan HGB dan SHM itu yang belakangan ternyata itu adalah ternyata memang menyalahi aturan dan terindikasi ada tindak pidana di situ. Kita nantikan ya seperti apa keterangan resmi dari polisi terkait dengan siapa saja sebenarnya menjadi tersangka terkait dengan kasus pidana di pagar laut Kabupaten Tangerang ini. Terima kasih Ketua Riset dan Advokasi LBH PP Muhammadiyah, Mas Gufroni telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Mas Gufroni. Salam sehat semua. Terima kasih, Mas. Usai jeda saudara, Kompas